Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Madrasah Ramadan, cara menyambut dan mengisi bulan Ramadan agar lebih bermakna, yang disusun oleh Dr. Aid Al-Qarni. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah caranya mata berpuasa? Mata juga dianjurkan untuk berpuasa. Lalu puasa seperti apa yang dimaksud? Puasa mata berupa menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan, memejamkannya dari hal-hal yang kotor dan keji, dan mengunci rapat-rapat pandangannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Mata itu pelaksana keinginan hati dan pintu jiwa manusia. Hanya ada dua pilihan bagi mata. Bisa jadi yang masuk ke dalamnya adalah kebaikan, atau bisa jadi seseorang memperoleh azab karena melihat hal-hal yang mungkar. Jagalah pandangan mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang tidak menjaga pandangan matanya, maka ia akan memperoleh 4 musibah. Pertama, hatinya akan terpecah menjadi beberapa bagian dan terpencar-pencar. Ia tidak lagi dapat memberikan suatu keputusan. Selain itu, keadaannya tidak akan pernah tenang dan hatinya tidak dapat menghimpun banyak hal. Ia akan merasa kurang dan mengeluhkan perbuatan matanya karena dimanfaatkan untuk memandang sesuatu yang buruk. Kedua, jiwa akan merasa lelah dan tersiksa karena apa yang dilihat tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan hasil apapun. Jiwa itu tergantung pada perbuatan mata. Ia akan sama-sama merasa rugi, bimbang, dan gundah. Ketiga, hilangnya semangat ibadah dan manisnya ketaatan akibat pandangan yang salah. Seseorang tidak akan mendapatkan rasa dari keimanan dan keyakinan yang ada dalam dirinya, kecuali dengan menahan pandangan dan dengan menempatkan kelopak kuda matanya dengan benar. Keempat, akan merasa sangat berdosa dan bersalah. Hal ini disebabkan karena perbuatan dari pandangan mata yang salah. Seseorang tidak akan terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan dan jatuh dalam perbuatan keji, melainkan karena ia memandang sesuatu yang buruk dan menyia-nyiakan pandangan mata. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Balasan bagi orang yang mampu menahan pandangan matanya dari hal-hal yang diharamkan adalah kemampuan untuk dapat merasakan manisnya iman dalam dada dan hatinya. Mata, jika engkau longgarkan ikatannya, akan menyusahkanmu, dan jika engkau lepas akan mendatangkan azab bagimu. Syekh Al-Qarmani berkata bahwa orang yang mampu menahan pandangan matanya dari hal-hal yang diharamkan, memakmurkan batinnya dengan ketakwaan, dan mengiringi perbuatannya dengan mengikuti ketetapan as-sunnah, maka firasatnya tidak akan salah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang perhatikan tanda-tanda. Quran Surat Al-Hijr ayat 75. Dalam sikap menahan pandangan dan mengendalikan mata terdapat 5 kemuliaan dan manfaat. Pertama, ketaatan terhadap ketentuan Allah dalam segala hal akan didapati dengan menahan pandangan mata. Kenikmatan seperti ini sudah cukup bagi kita untuk dapat memperoleh kemuliaan dunia dan di akhirat. Kedua, hati akan selamat, subur, dapat menghimpun segala kebaikan, lebih merasa nyaman, tenang, bahagia, dan gembira. Ketiga, jauh dari fitnah, aman dari segala mara bahaya, terhindar dari segala bentuk kesalahan. Keempat, Allah akan membuka ilmu, pengetahuan, taufik, dan kebaikannya sebagai balasan atas ketakwaannya. Kelima, Allah akan menganugerahkan kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk ke dalam hati orang-orang yang arif dan memberikan cahaya ilahi ke dalam jiwa orang-orang yang jujur. Itu semua diberikan oleh Allah bagi orang yang mampu menahan pandangannya. Jika masuk bulan Ramadan, mata dituntut untuk berpuasa sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah. Rasa lapar dapat membinasakan kejahatan mata, mengekang kesalahannya dan membatasi jangkauan pandangannya. Ketika orang-orang yang lalai membiarkan pandangan mata mereka begitu saja dan mengumbar mata mereka, maka mereka pasti akan terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan dalam perbuatan keji. Banyak sekali manusia yang perutnya dapat berpuasa dari makanan dan minuman, namun matanya diumbar melihat hal-hal yang diharamkan. Orang yang berpuasa seperti ini tidak memahami hakikat puasa yang sebenarnya. Oleh karena itu, hendaklah mata kita senantiasa berpuasa dari hal-hal yang haram, sebagaimana kita berpuasa dari makan dan minum.
Semoga dengan mempuasakan mata kita membuat hati kita menjadi sehat dan jiwa kita merasa nyaman. Dia memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan. Quran Surah Al-Insan ayat 12 dan 13. Semoga kesejahteraan terlimpahkan bagi orang yang dapat mempuasakan pandangan kedua matanya untuk mengharapkan keridhaan, rahmat dan keberkahan dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.